Mengenai pengkhianatan Yudas Iskariot terhadap Tuhan Yesus, penulis Injil Lukas dan Yohanes mencatatkan sebuah peristiwa rinci yang tidak dicatatkan oleh Injil Matius dan Markus. Shalom, shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita membahas sosok Yudas Iskariot. Saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian yang boleh menyaksikan video ini agar sama-sama mendukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng sehingga kita bangun channel ini bersama-sama dan pemberitaan firman Tuhan terus disebarkan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ini, hari ini kita akan membahas, benarkah Yudas adalah inkarnasi iblis dan Yudas adalah boneka Allah? Puji Tuhan. Ya, sekali lagi saya sangat terberkati dengan buku yang ditulis oleh Departemen Literatur Gereja Yesus Sejati. Makanya saya menyampaikan hal ini dalam video-video saya di YouTube. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Lukas pasal 22 ayat 3 di situ dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Mengenai pengkhianatan Yudas Iskariot terhadap Tuhan Yesus, penulis Injil Lukas dan Yohanes mencatatkan sebuah peristiwa rinci yang tidak dicatatkan oleh Injil Matius dan Markus. Jadi Injil Lukas dan Yohanes mereka menceritakan tentang Yudas lebih rinci dibanding Markus dan Matius. Injil Yohanes menyebutkan bahwa ketika Tuhan Yesus dan para murid sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Ini bisa kita lihat dalam Yohanes 13 ayat 2. Selanjutnya, Injil Lukas menuliskan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Lukas 22 ayat 3. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keduanya kata membisikkan dan masuklah adalah kata kerja yang dalam bahasa Yunaninya digunakan kata beblekotos atau membisikkan, yang berarti melemparkan atau meletakkan sesuatu ke sebuah tempat dengan indikasi kekerasan atau paksaan dalam konteks tertentu. Sedangkan kata eiserkomai untuk masuklah digunakan untuk menjelaskan proses pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan dua ayat di atas ada beberapa pandangan yang mengatakan, khususnya pandangan-pandangan ahli kitab, ahli Alkitab yang justru berpendapat bahwa Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus akibat perbuatan iblis. Ya, karena iblis merasukinya, maka dia mengkhianati Tuhan Yesus. Begitu kira-kira pandangan mereka. Dengan kata lain, jikalau iblis tidak membisikkan serta memasuki Yudas, apakah mungkin Yudas Iskariot masih ingin mengkhianati Tuhan Yesus? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Maka yang harus dipersalahkan seharusnya iblis, bukan Yudas Iskariot. Sebab jelas tertulis bahwa hal demikian adalah perbuatan iblis. Menurut salah satu situs majalah Kristiani, Grace Center Online Magazine, beberapa ahli Alkitab bersikeras tentang pandangan The Satan Incarnation atau inkarnasi iblis, yang berpendapat bahwa Yudas Iskariot sesungguhnya bukanlah manusia, melainkan setengah manusia. Ini lebih ngeri lagi ya tafsirannya, yaitu wujud inkarnasi iblis sendiri, sama seperti Tuhan Yesus adalah Allah dalam wujud darah dan daging, maka Yudas juga adalah iblis dalam wujud darah dan daging. Dua kekuatan besar ini pada saat yang bersamaan terus berperang dalam dunia jasmani. Dengan kata lain, teori ini berpendapat bahwa Tuhan Yesus sengaja mengundang iblis dalam wujud Yudas Iskariot menjadi salah satu dari 12 murid
agar ia dapat bergumul dengannya setiap hari. Nah, ini menurut pandangan ahli-ahli Alkitab yang mengatakan bahwa Yudas Iskariot adalah inkarnasi iblis. Tentunya pandangan ini tidaklah benar dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekalipun Yudas Iskariot ini mengkhianati Tuhan Yesus, apakah dia diberikan kuasa oleh Tuhan sebagai rasul untuk mengusir setan? Tentunya iya. Ya, bahwa Yudas Iskariot dijelaskan dalam Alkitab. Saat Yudas mulai mengikuti Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memanggil Yudas untuk menjadi salah satu dari muridnya, dan ia menuruti panggilannya, iblis tidak masuk ke dalam diri Yudas, ya. Maksudnya begini, ketika Tuhan Yesus memilih 12 rasul, dan salah satunya adalah Yudas Iskariot, pada saat itu iblis belum masuk merasuki Yudas Iskariot. Bahkan sudah seharusnya iblis gentar kepada Yudas, ya. Kalau pandangan tadi yang mengatakan bahwa iblis masuk ke dalam hidup Yudas Iskariot, nah harusnya iblis takut dan gentar kepada Yudas. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus telah memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk mengusir roh-roh jahat serta untuk melenyapkan segala penyakit, termasuk kepada Yudas Iskariot. Jadi kuasa itu diberikan kepada 12 murid itu, termasuk Yudas Iskariot. Ini bisa kita temukan dalam Matius 10 ayat 1 dan 4. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perjanjian baru memang tidak menceritakan secara rinci bagaimana proses Yudas Iskariot dipanggil untuk menjadi murid Tuhan. Namun kitab Injil Lukas menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa semalam-malaman kepada Allah. Setelah selesai, siang harinya ia memanggil dari antara murid-muridnya 12 orang. Lukas 6 ayat 12 dan 16. Dari antara begitu banyak murid, Yudas Iskariot terpilih untuk menjadi salah satu dari 12 rasul. Maka Yudas Iskariot sesungguhnya telah diberikan kuasa dari Tuhan Yesus untuk mengusir setan. Ya, Yudas Iskariot diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus untuk mengusir setan. Kemudian dalam Injil Matius juga disebutkan bahwa Tuhan Yesus mengutus ke-12 rasul untuk memberitakan kerajaan sorga, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengusir setan. Matius 10 ayat 5-8. Lalu banyak orang sakit disembuhkan, dan banyak setan diusir oleh ke-12 rasul, salah satunya Yudas Iskariot. Jadi Yudas Iskariot terlibat dalam pelayanan itu, dan dia melakukan itu. Dengan kuasa dari Tuhan Yesus, Yudas mengusir banyak setan. Lukas 9 ayat 6, Markus 6 ayat 13. Sejak awal Yudas dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi rasul, bukan untuk menjadi seorang pengkhianat. Jika demikian halnya, mengapa pada akhirnya iblis masuk ke dalam diri Yudas Iskariot? Jika Yudas memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang sakit serta mengusir setan, mengapa ia tidak mengusir iblis yang masuk ke dalam dirinya? Apa yang telah terjadi pada diri Yudas Iskariot? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan tanggapan terhadap para ahli yang mengatakan bahwa Yudas Iskariot adalah inkarnasi daripada iblis. Tentunya tidak. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian Yudas boneka Allah atau bukan? Salah satu situs majalah Kristiani, Grace Centered Online Magazine, memaparkan lebih lanjut bahwa beberapa ahli Alkitab mempunyai pandangan lain untuk menjelaskan perilaku Yudas Iskariot yang berkhianat kepada Tuhan Yesus, yaitu pandangan the puppet of God atau boneka Allah. Pandangan ini menyatakan bahwa Yudas Iskariot hanyalah seseorang yang menjalankan kehendak Allah yang lebih besar. Yudas memang dipilih dan dipanggil Tuhan Yesus dengan misi untuk mengkhianati dia. Ya, kata pandangan ini, sebab jika Yudas tidak mengkhianati Tuhan Yesus, maka rencana penyelamatannya tidak akan terlaksana. Dengan demikian, Yudas Iskariot hanyalah bagaikan boneka dengan tali-talinya yang telah diatur sedemikian rupa oleh sang pengendali boneka, Tuhan.
Meskipun apa yang dilakukan Yudas adalah suatu hal yang jahat, ia telah melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Benarkah demikian? Tentunya tidak. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sering mengambil uang Yudas Iskariot juga, ya. Penulis Injil Yohanes secara sengaja menuliskan bahwa Yudas Iskariot adalah seorang pencuri. Yohanes 12 ayat 6. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dalam hatinya penuh keserakahan, penuh ketamakan. Namun murid-murid yang lain sama sekali tidak tahu tentang isi hati Yudas. Itulah sebabnya mengapa Yudas diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang bendahara, pemegang kas. Artinya, Yudas diberikan tugas untuk mengatur keluar masuknya keuangan yang ada dalam kas mereka. Dari sinilah Yudas Iskariot mengambil kesempatan untuk mencuri uang kas. Bahkan perbuatan tersebut bukan dilakukan sekali atau dua kali, melainkan sering. Jadi Yudas Iskariot mencuri uang kas mereka dalam pelayanan mereka, untuk kebutuhan pelayanan mereka, bukan hanya sesekali dua kali, tetapi sering-sering. Seperti yang dicatatkan dalam Injil Yohanes. Dengan demikian Yudas telah mengambil uang kas berulang kali tanpa memberitahukannya kepada murid-murid yang lain, apalagi Tuhan Yesus. Nah, dalam peristiwa yang dicatatkan dalam Injil Yohanes ayat 12, Injil Yohanes pasal 12 ayat 1-8, dari komentar yang diutarakan Yudas Iskariot di depan umum tersirat bahwa ia tergiur dengan harga minyak narwastu murni yang mahal harganya. Jika saja minyak tersebut dijual dan dibagikan kepada orang miskin, yang tidak lain maksudnya adalah jika jumlah uang yang begitu besar diberikan kepada kas Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang dipegang oleh Yudas, bukankah ini atau itu berarti pemasukan uang kas mereka semakin besar? Artinya, peluang Yudas Iskariot untuk mengambil uang kas semakin banyak karena uangnya cukup besar. Yudas Iskariot menyerahkan Tuhan Yesus bukan karena ia menuruti kehendak Tuhan untuk menggenapkan rencana penyelamatan Allah. Ya, sekali lagi kita garis bawahi. Yudas Iskariot menyerahkan Tuhan Yesus bukan karena ia menuruti kehendak Tuhan untuk menggenapkan rencana penyelamatan Allah. Kitab Injil menyatakan dengan jelas Yudas Iskariot adalah seorang pencuri. Secara diam-diam mengambil kesempatan untuk mengambil uang bagi dirinya sendiri. Itulah sebabnya setelah imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah berencana untuk memberikan sejumlah uang, Yudas setuju. Lukas 22 ayat 5 dan 6. Ia setuju untuk menyerahkan Yesus dan setuju dengan jumlah yang telah ditawarkan bagi dirinya. Ya, Yudas Iskariot menyerahkan Tuhan Yesus dengan tujuan agar ia dapat memiliki banyak uang. Ia mengkhianati Tuhan Yesus demi uang. Hati Yudas begitu menginginkan uang, sehingga ketika jumlah uang yang ditawarkan imam-imam sesuai dengan keinginan hatinya, Yudas langsung menyetujuinya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semata-mata Yudas Iskariot mengkhianati Yesus hanya karena uang. Hanya karena uang. Mengapa iblis tidak merasuki hati rasul-rasul yang lain selain Yudas Iskariot untuk mengkhianati Tuhan Yesus? Mengapa iblis hanya masuk ke dalam diri Yudas sehingga menyebabkan dirinya mengkhianati Tuhan Yesus sendiri? Alkitab dengan terbuka mengatakan bahwa Yudas adalah seorang pencuri. Ia adalah seorang yang mencari kesempatan untuk mengambil sesuatu dan menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Inilah perbedaan mencolok antara isi hati Yudas Iskariot dan hati rasul-rasul. Sesungguhnya hal tersebut adalah awal mula dan salah satu penyebab dari masuknya iblis ke dalam hati Yudas. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sampai kepada kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa Yudas bukan inkarnasi iblis dan Yudas bukanlah boneka Allah. Tetapi yang membuat Yudas mengkhianati Tuhan Yesus adalah hatinya yang penuh keserakahan, hatinya yang terlalu condong kepada materi, hatinya yang terlalu serakah, ingin memiliki hal-hal yang lebih daripada yang lain, ingin memiliki uang yang lebih banyak. Oleh karena itu, keserakahannya, ketamakannya menghalalkan segala cara
untuk mendapatkan uang. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan mau katakan kepada kita semua, awal mula iblis merasuki hidup kita adalah keserakahan, adalah ketamakan. Ketika saya dan saudara mungkin bekerja di gereja, mungkin pelayan, mungkin memegang uang kas gereja seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Hati-hati dengan ketamakan, hati-hati dengan keserakahan, karena disitulah awal Bapak Ibu jatuh. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak bendahara-bendahara gereja jatuh. Karena apa? Karena mereka serakah di dalam kehidupan. Mereka ingin mengambil uang yang lebih banyak. Ada banyak hamba Tuhan jatuh karena keserakahan mereka, ketamakan mereka. Motivasi pelayanan mereka adalah uang dan uang. Pada akhirnya ketika mereka diundang dalam sebuah kebaktian untuk menyampaikan khotbah, selalu mereka bertanya, berapa yang harus saya dapat? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hati-hati dengan keserakahan, hati-hati dengan ketamakan, karena disitulah iblis mulai merasuki kita dan membuat kita mengkhianati Yesus. Bisa saja kita kelihatan hebat dalam pelayanan, bisa saja khotbah kita memberkati banyak orang, tetapi tidak ada gunanya jika setiap khotbah yang kita sampaikan, setiap pelayanan yang kita lakukan, semuanya kita ukur dengan uang, semuanya kita ukur dengan materi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur kepada Tuhan dalam saya melayani Tuhan, khususnya dalam pelayanan perintisan Gereja Sidang Persekutuan Injil Indonesia. Kami tidak diberikan gaji, tetapi sampai hari ini saya tetap hidup karena satu hal yang saya percaya, Tuhan yang memanggil, maka Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang memelihara hidup saya. Anak saya sudah 3. Kami tidak pernah kekurangan. Tuhan selalu cukupkan tepat pada waktunya. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya untuk menderita dan mati kelaparan ketika kita sungguh-sungguh melayani Dia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melayani Tuhan. Kita sebagai jemaat Tuhan melayani Tuhan dalam bagian kita masing-masing. Sebagai hamba Tuhan, mari kita lakukan pelayanan kita dengan motivasi sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berkat Tuhan adalah bonus yang diberikan kepada kita jika kita sungguh-sungguh mengikut Dia, melayani Dia dengan motivasi untuk memuliakan Tuhan, bukan motivasi yang lain. Sekali lagi, hati-hati dengan ketamakan, hati-hati dengan keserakahan. Biar kiranya materi ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih sudah mampir di channel The Most Tanwek. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.